lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Enggak terasa kemarin waktu lanjutan sidang di MK lah kok kubu 02 nampilin saksi yang bukan saksi kompeten. Yang diajukan adalah orang-orang yang sudah pasti pilihannya ke 02. Ini gimana toh? Bukankah yang diminta dihadirkan itu adalah saksi yang mengalami sendiri atau ahli? Nah, dari 3 pihak yang bertarung di Pilpres, hanya saksi-saksi dari Prabowo Gibran banyak dipertanyakan baik dari kubu 01 maupun dari kubu 02. Yang namanya persidangan mestinya itu dihadirkan orang-orang dengan kredibilitas. Orang yang punya independensi serta komitmen tinggi pada demokrasi. Sehingga pendapatnya bukan hanya menguntungkan pihak yang mengundang. Saking nggak tahannya ngelihat saksi itu loh, Pak Bambang Wijoyanto, saksi ahli dari kubu 01 sampai meninggalkan persidangan. Ya soalnya saksi yang dihadirkan itu jelas-jelas sedang berperkara di pengadilan. Siapa dia? Dia adalah Pak Edi Yari, Wakil Menteri Hukum dan HAM yang sudah diberhentikan oleh Presiden. Kasusnya sendiri belum tuntas, sedang diproses. Sebagai info tambahan, Pak Edi ini tersangkut kasus dugaan suap dan gratifikasi. Meski begitu, Pak Edi kemudian menjelaskan, dirinya itu sudah mengajukan pra-peradilan dan divonis oleh pengadilan negeri dia dimenangkan. Itu menandakan bila dia bebas dari kasus apapun. Nah, bagi yang belum tahu siapa beliau ini, dulu di tahun 2019, Pak Edi ini adalah pembela hukumnya Pak Jokowi. Dan kemudian diangkat jadi Wamenkumham. Namun, akhirnya ya dicopot Presiden atas dugaan suap serta gratifikasi. Sebagai pejabat negara, meski kasusnya sudah diputus oleh pengadilan negeri, WO-nya Pak Bambang ini seakan ingin memastikan MK mendapat informasi dari orang yang bebas perkara. Nah, jika orang berperkara bercerita di pengadilan, di luar perkaranya atau tidak menyangkut masalah yang menimpa dirinya, itu apa dianggap telah melecehkan pengadilan ya? Bukankah mestinya kita sebagai rakyat bisa menyaksikan bagaimana proses sengketa Pilpres ini bisa dikupas dengan jernih oleh orang-orang yang tidak berperkara di masalah lain, ya toh? Mestinya begitu. Bila pengadilan tidak bisa menghadirkan orang yang bersih, maka rakyat justru malah diberi tontonan yang tidak selayaknya. Hadirnya tersangka kasus korupsi oleh Pak Bambang dianggap sebagai tidak menghormati persidangan. Kuasa hukum lainnya, Pak Refli Harun, juga keberatan dengan keterangan saksi lainnya, Pak Margarito Kemis dan Pak Hasan Nasbi. Sebab meski punya kapasitas sebagai saksi, namun pada saat Pilpres keduanya sering mewakili kubu 02. Artinya mereka sebagai pendukung dan itu tandanya independensi keduanya juga dipertanyakan. Saksi-saksi yang dihadirkan ini konteksnya sebagai saksi ahli. Mestinya orang yang independen gitu loh. Kecuali menyangkut kejadian-kejadian tertentu, maka yang harus dihadirkan itu saksi fakta atau saksi yang memang mengalami kejadian itu. Mestinya Hakim MK itu bisa memverifikasi daftar saksi terlebih dahulu. Bila ditemukan keberpihakan pada yang berperkara, ya mereka mestinya ya ditolak gitu loh. Iya kan para ngoser? Dalam persidangan memang ada 2 jenis saksi, yakni saksi fakta dan saksi ahli. Di persidangan kemarin, saatnya menampilkan saksi ahli. Makanya tidak boleh ahli yang dihadirkan itu merupakan ahli yang berpihak. Keberatan juga dilayangkan oleh kubu 03. Mereka keberatan dengan disodorkannya Pak Muhammad Kodari. Walaupun dia datang sebagai direktur lembaga survei, namun track recordnya jelas ke kubu 02.
Tidakkah jauh sebelum Pilpres diselenggarakan hanya Pak Kodari saja yang gencar berkampanye Jokowi 3 periode? Tidak hanya itu, Kodari juga turut melempar wacana Pilpres 1 putaran. Berbagai gagasan maupun kepentingan yang disuarakan Pak Kodari jelas-jelas atas kepentingan kubu Prabowo Gibran. Bagaimana MK bisa membiarkan mereka bicara, berpendapat, mengemukakan analisisnya, bila mereka semua orang-orang yang punya kepentingan ikut maunya kekuasaan? Iya toh? Bagaimana bisa? Bukan hanya Pak Kodari, Pak Margarito atau Pak Hasan Nasbi. Pengacara 03 lainnya Pak Magdir Ismail turut keberatan dihadirkannya Pak Andi Muhammad Asrun. Mengapa begitu? Sebab yang bersangkutan adalah Direktur Sengketa Pilpres Kubu 03. Dan saat persiapan gugatan 03 dibuat, Pak Asrun terlibat di dalamnya. Artinya, Pak Asrun tahu benar detail dan titik-titik di mana kelemahan gugatan Kubu 03. Memang Pak Asrun sudah mengundurkan diri dari tim. Tetapi perkara yang saat ini sedang disidangkan masih ada hubungannya dengan posisi Pak Asrun sebelumnya. Kondisi persidangan yang model begini ini akan mempengaruhi putusan hakim. Juga bisa membentuk persepsi berbeda di kalangan masyarakat. Idealnya itu yang hadir itu adalah benar-benar orang yang bebas dari pengaruh. Misalnya saja kayak Romo Magnis. Jelas beliau orang yang independen, bebas dari tekanan gitu loh. Apakah MK masih tidak ingin terbebas dari kepentingan kelompok atau tidak menjaga marwah institusi sehingga berbagai keberatan tidak ditanggapi dengan positif? Aneh ya. Sidang gugatan perselisihan Pilpres fokusnya bukan soal benar salah, apalagi kalah menang. Namun para hakim MK idealnya bisa membaca, benarkah Pilpres kemarin mencerminkan demokrasi yang bebas campur tangan atau hanya demokrasi seolah-olah. Seolah-olah. Penguasa tidak boleh menipu rakyatnya, menggunakan uang rakyat, namun tidak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik dan benar. Tolonglah, jangan ajari kami ini rakus. Jangan beri kami contoh arogansi. Jangan pertontonkan kesewenang-wenangan penguasa. Contoh-contoh buruk itu justru malah mendidik rakyat berpikir, berbuat, dan bertindak yang melanggar aturan. Demokrasi memang mahal, tapi sepanjang hasilnya sepadan, berapapun anggaran yang dibutuhkan itu tidak masalah. No problemo. MK harus mampu membaca apakah Pilpres kemarin suara rakyat dihargai sesuai porsinya atau justru bisa dibelokkan oleh para pemilik modal. Hingga sidang kemarin sudah banyak fakta dibuka, dipertontonkan, ada banyak sekali kejadian yang tidak selayaknya terjadi. Artinya, kemenangan Prabowo Gibran itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak sekadar gegara campur tangannya Jokowi. Apakah Pilpres 2024 mau kita kenang sebagai setback demokrasi Indonesia? Sungguh. Ini salah satu sejarah perjalanan bangsa yang bukan hanya memalukan, namun sangat merugikan. Kabeh rugi, Mbak Yus ya rugi. Daripada rugi tak golek tak josek lah. Oke, segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye!